Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dakwah Coding Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang belajar bahasa pemrograman PHP tahap 1. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini apabila bermanfaat untuk kita semua. Nah, baik. Di sini kita akan mengulas apa itu PHP, kemudian HTML, kemudian CSS. Nah, itu merupakan fondasi dasar kita harus tahu sebelum kita melanjutkan ke tahap pengkodean. Nah, apa itu PHP? PHP itu akronim dari PHP Hypertext Processor. Nah, PHP merupakan bahasa script yang dapat disisipkan atau ditanamkan ke dalam HTML untuk pemrograman web dinamis. Jadi dinamis itu dalam artian bisa membuat sebuah website dengan nanti di sana untuk menampilkan data-data yang suatu saat dapat berubah. Apa kita harus mengganti HTML-nya, tapi cukup dengan menarik data dari database menggunakan PHP. Nah, PHP dibangun oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 yang merupakan kependekan dari personal homepage, yaitu situs pribadinya si Ramus. Nah, waktu itu PHP masih bernama From Interpreted. Nah, kemudian sejarah ringkasnya, nah setelah PHP itu ditemukan, dibuat atau dibangun oleh Ramus, kemudian source code-nya dipublish, istilahnya open source gitu kan, source code-nya boleh siapa saja memakai. Akhirnya bahasa pemrograman itu banyak orang yang tertarik, kemudian dikembangkanlah. Kemudian pada tahun 1997 dirilis PHP FI.Ed 2.0. Di mana pada saat itu interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam bahasa pemrograman C. Nah, kemudian dalam rilisan itu juga disertakan modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP secara signifikan. Nah, kemudian pada tahun itu juga ada sebuah perusahaan yang bernama Zen. Perusahaan tersebut menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada tahun 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilisan tersebut dengan PHP 3.0. Yang dimana akronim dari PHP itu sendiri itu PHP Hypertext Processing. Nah, itulah kenapa PHP itu kadang PHP kok Hypertext Processing, P yang pertama mana? Nah, P yang pertama itu adalah PHP juga. Gitu. Nah, kemudian PHP merupakan bahasa pemrograman menggunakan sistem server side. Apa itu server side? Yaitu source code-nya ditanam di server, kemudian ketika ada request dari user melalui browser, maka interpreternya di server akan dieksekusi, misalkan menampilkan sebuah kalimat hello world. Nah, ketika user merequest itu alamatnya, maka akan muncullah di halaman browser itu hello world, akan dieksekusi di sana. Nah, di sisi klien atau di sisi pengguna itu tidak akan ada source code-nya. Seperti itu.
dan tidak bisa dilihat. Kemudian PHP itu memiliki ekstensi .php. Nah, contoh script PHP adalah seperti ini. Ada tagnya, ada kurung siku, tanda tanya, PHP, di sana ada echo untuk menampilkan sebuah kalimat, dan nanti ditutup lagi dengan tanda tanya kurung siku. Ada juga yang membuat bisa juga menggunakan tag kurung siku, buka kurung siku, tanda tanya sama dengan, seperti itu, tanpa harus menggunakan echo kalau menggunakan sama dengan. Jadi langsung ke data yang akan ditampilkan, bisa membuat fungsi dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML itu merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website atau membuat kerangkanya sebuah website. Nah, ibarat rumah itu ada tonggaknya, fondasinya, ini kamarnya sini, kamarnya 2, ini ruang tamunya, ini dapur. Nah, seperti itu. Jadi untuk membuat kerangka-kerangkanya dari sebuah website untuk menampilkan sebuah informasi, misalkan untuk sisi misalnya kamar ruang tamu ini nanti apa yang akan ditampilkan di sana, seperti itu. Nah, HTML itu ditulis dengan dalam berkas dengan format ASCII. Seperti itu. Nah, kemudian extension filenya .html. Kemudian contoh penulisannya adalah seperti ini. Jadi HTML ini ibarat sebuah kerangka sebuah rumah. Kemudian nanti PHP itu disisipkan ke dalamnya. Namun di sini kita jangan sampai salah. Ketika kita maksudnya menyisipkan PHP ke dalam HTML, itu bukan berarti extension dari filenya menjadi HTML, tapi harus PHP. Kalau kita bikin sebuah file dengan extension HTML, kemudian kita menyisipkan PHP di dalamnya, otomatis si file PHP script PHP tadi tidak akan dieksekusinya. Kalau sebaliknya, maka HTML dieksekusi, PHP dieksekusi. Maka dalam penulisannya yaitu kita harus membuat sebuah file ekstensi PHP agar script yang ada di dalam file tersebut dapat diterjemahkan atau dieksekusi menjadi sebuah tampilan. Nah, kemudian kalau HTML begini saja, dia tidak akan menghasilkan halaman yang bagus. Cuman misalkan kalau bikin ya kalau misalkan huruf besar H1 misalkan, ya huruf bold besar, ukurannya lebih besar dari yang H2, seperti itu. Tidak ada model-model yang lain. Nah, untuk melakukan modeling untuk menghias supaya cantik, nah itu kita menggunakan atau memerlukan CSS. CSS adalah Cascading Style Sheet, singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, CSS ini merupakan aturan yang digunakan untuk mengatur tampilan pada website sehingga menjadi terstruktur dan seragam. Jadi hurufnya berapa, size-nya, kemudian nanti warnanya apa, tampilannya rata kiri atau rata kanan atau rata tengah, seperti itu akan diatur menggunakan CSS supaya tampilan sebuah website itu lebih menarik, seperti itu. Nah, CSS itu bukan merupakan bahasa pemrograman. Nah, CSS itu script yang digunakan untuk melakukan desain, untuk mempercantik sebuah website. Nah, extensionnya adalah .css. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari script CSS itu sendiri.
untuk melakukan codingan, menampilkan sebuah halaman halaman website, itu kita membutuhkan tools. Adapun tools yang digunakan itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah editor program. Jadi kita harus memiliki editornya, di mana kita di sana untuk menulisnya. Kalau kita nggak ada editornya, di mana kita mau menulis? Bisa editor, ada Notepad++ atau Notepad bawaan Windows juga bisa digunakan. Cuman kita harus mengganti-ganti extension TXT menjadi PHP atau HTML. Kalau menggunakan Notepad++ atau editor yang khusus yang telah disediakan, kita cukup nge-save-nya aja langsung. Jadi ada NetBeans, PHP Storm, Visual Studio Code, dan lain sebagainya, banyak lain sebagainya. Kemudian kita membutuhkan web server. Web server ini nanti gunanya untuk apa? Untuk melakukan compiling. Jadi file yang kita bikin tadi di save di web server, kemudian nanti web servernya akan mengeksekusi file tersebut dan akan menampilkan sebuah halaman. Nah, untuk web server itu banyak macamnya. Ada salah dua dari yang banyak itu adalah Apache dan Ming. Itu yang umum digunakan orang, yang saya tahu gitu kan. Kemudian yang sering banyak orang pakai itu adalah Apache. Nah, itu. Jadi ada dua yang kita perlukan. Nah, biasanya kalau saya biasanya menggunakan SAMPP dan NetBeans itu sebagai tools untuk melakukan coding. Nah, baik teman-teman, untuk penjelasannya cukup dulu dari saya. Nanti untuk kita lanjutkan dengan video selanjutnya dengan bagaimana kita menampilkan sebuah halaman, menulis PHP-nya, HTML-nya, CSS-nya, kemudian nanti ditampilkan seperti apa hasilnya. Kita akan lanjutkan dengan video selanjutnya. Nah, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.